lagi di podcast kelompok 4 yang ngebahas tentang mengapa Pancasila itu sebagai ideologi negara. Nah, yang kita tahu nih teman-teman, Pancasila itu kan sebagai dasar negara ya, dan memiliki peran yang sangat amat penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus ideologi negara tuh Pancasila itu gak cuma jadi pedoman moral, tapi juga prinsip dasar kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, podcast kita ini kan akan ngebahas tentang berbagai kasus dan fenomena yang mengancam eksistensi ideologi Pancasila. Terus serta alasannya mengapa sih Pancasila tuh harus tetap dipertahankan sebagai ideologi negara. Nah, yang pertama nih ada materi kita yang namanya dalam konteks Pancasila nih, ideologi terbuka atau tertutup. Itu gimana tuh? Dalam konteks Pancasila ya, ideologi terbuka atau tertutup. Nah, jadi kan Pancasila itu kan sebagai dasar negara Indonesia, jadi sebagai ideologi nih, ideologinya bangsa Indonesia. Nah, ideologi ini punya dua sifat, yaitu bersifat terbuka dan tertutup. Betul. Nah, kalau misalkan contohnya yang tertutup nih, itu sifat yang tidak bisa kita ubah-ubah, seperti dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, karena itu nggak bisa diubah dong. Betul. Ya, itu kan keyakinan diri kita sendiri. Nah, yang kedua juga ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu nggak bisa diubah, itu nggak bisa diubah. Itu ideologi yang bersifat tertutup. Nah, yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu juga termasuk bersifat tertutup. Karena kita semua negara Indonesia itu harus mempunyai keadilan. Kita harus hak kita menerima keadilan. Kalau yang 4-5-nya itu gimana? Nah, itu bersifat terbuka. Kalau yang terbuka tuh maksudnya gimana sih? Gimana ya nih? Lebih kayak fleksibilitas gitu, masih ada kayak fleksibilitasnya dan kemampuannya tuh beradaptasi dengan perubahan zaman. Bener nggak? Setuju nggak? Setuju. Oke, kalau gue mau ngasih contohnya, ngasih yang ideologi tertutup ini kan, kalau misalkan ideologi tertutup ini dapat kita temuin di rezim otoriter yang kayak nekenin kebebasan sipil, kayak dibatasin gitu. Kita nggak boleh sebebas itu untuk mengekspresikan diri, kayak ketergantungan mutlak pada kekuasaan pusat. Contohnya itu yang misalkan yang itu yang Presiden Soeharto yang menjabat sampai 32 tahun. Itu contoh dari ideologi tertutup. Nah, karena kan emang dia ketat banget tuh ya. Tiap kita bersuara pasti ada aja yang hilang gitu. Nah, selanjutnya nih langsung aja kita ke contoh-contoh kasus yang ada kaitannya sama Pancasila ini, kayak jadi alasan kenapa sih Pancasila tuh harus tetap dipertahanin. Nah, langsung aja kita ke kasus yang pertama, yaitu penyalahgunaan narkoba. Nah, penyalahgunaan narkoba sering dipandang sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pasti banget itu. Ya, udah. Ada yang setuju narkoba di sini? Enggak ada. Emang nggak ada. Hal ini karena dampaknya meluas pada aspek moral, sosial, keluarga, serta masa depan bangsa yang bertentangan dengan sila-sila dasar Pancasila. Tuh, Nggak dibolehin. Selain itu, lemahnya pemahaman dan internalisasi nilai Pancasila membuka ruang budaya penyalahgunaan narkoba berkembang di masyarakat. Oke. Contohnya apa tuh? Contoh kasusnya. Contoh kasusnya, 1 ton sabu di Batam. Waduh, satu ton tuh sebanyak apa? Lo kalau orang udah nyobain kita di narkoba mah Addicted ya, emang. susah buat lepasnya. Jadi Jangan coba-coba untuk mencoba. betul. Respect. Lanjut, ada lagi kasusnya? 1,2 juta butir ekstansi jaringan internasional. Keren Gila. Ada sensor. Terus lanjut. Udah. Gue setuju banget sih narkoba. Katanya ada lagi nih di tahun 2017 oknum PNS Depok menggunakan sabu. Oh my god. PNS loh guys. TNI dan polisi juga. Demi apa? Asli. Orang dalam public figure juga. Wah. Dan itu kayak public figure tuh kayak narkoba. Jujur. Amazoni itu ya. Oh iya, benar. Itu dia berapa kali masuk penjara? Tiga kali. Iya, emang parah banget. Udah keluar 4 kali. Bener.
bener. Kadang ngelihat mukanya aja maksudnya kayak heran kayak kok bisa nggak ada kapok-kapok Iya, kayak gitu. Emang narkoba emang secandu itu ya. Kayak merugikan banget. Iya, tapi kan maksudnya kayak inget loh masih ada Pancasila gitu. Maksudnya masih ada nilai-nilai yang harus kita tepati, tahani, pakemkan gitu. Jadi apa kata Roda tadi? Jangan coba-coba. Jangan coba-coba untuk mencoba. Yes, terus quotes of the day. Ada lagi Riza? Udah. Udah, oke. Untuk kasus-kasus narkoba mungkin nggak mungkin, emang saking banyaknya nggak bisa dijelasin saat ini. Karena kalau misalkan kita ngebahas semua kasus narkoba ini nggak selesai sampai malam nih, ya kan? Betul. Nah, sekarang lanjut kita ke kasus terorisme nih dan ancamannya terhadap Pancasila justru emang mengancam banget nih. Mengancam. Jujur terorisme Nyawa nih. bukan nyawa doang sih, banyak nih semuanya. Oh, kerugian banget ya. Parah. Jadi Mara gimana nih kasus terorisme dan apa sih ancamannya terhadap Pancasila? Kasus terorisme itu Indonesia merupakan ancaman serius terhadap eksistensi ideologi Pancasila. Mengapa? Karena secara langsung menargetkan nilai-nilai dasar negara seperti persatuan, toleransi antar umat beragama, pluralisme, dan demokrasi. Kelompok terorisme berideologi radikal berupaya menggantikan sistem negara yang berlandaskan Pancasila dalam ideologi lain seperti khilafah yang bertentangan dengan karakter kebangsaan Indonesia yang menjemuk. Contoh nyatanya, ancaman ini terlihat pada peristiwa bom Bali 1 tahun 2002 kayaknya ya. Bahaya banget itu, bahaya banget. Itu viral banget. Merusak ideologi negara. Oh iya, lu tahu? Gue tahu waktu itu ada beritanya di TV. Gua Berita nonton 2002. Bukan ada lagi ya? Itu yang Itu yang Itu yang Sarina. itu yang Sarina. Yang di mana kalau nggak salah? Di Bali itu apa? Bukan ada lagi ya? Oh enggak. Oh mungkin ada itu. Oh lu taunya di gereja. Iya, gua Berarti tahu. yang banyak banget ya. Banyak banget itu. Oh, Kalau wah. Kalau di Bali ini gimana? 2014 itu di Kuningan di Oh, kantor. iya. Wah. Ya gitu itu banyak banget. Banyak banget. Yang bom Bali itu deh. Benar. Berapa korbannya? 300 deh. Wah, jujur, itu nyawa loh. Iya loh, maksudnya 300 guys. yang melayang turut berduka. Apalagi tuh yang melakukannya tuh jemaah Islami loh. Waduh. Yang rohanis kayak gitu. Waduh. Tapi jujur itu serem sih. Itu udah melanggar sila-sila nilai-nilai dari Benar, Pancasila. agama juga Agama ada salah semuanya parah. Karena menurut gue ya itu lebih parah dari narkoba ya. Jujur Ya kan? benar. Ya kan? Karena ini kayak melibatkan nyawa. Iya nyawa terus kayak semuanya jadi rusak. Maksudnya kayak Anda ada atas dasar apa? Maksudnya berarti udah gak ada nilai-nilai Pancasila tuh yang di dalam dirinya dia gitu kan. Bener. Ada kasus lagi? Yang tadi diomongin sama Kesha, yang di Sarina. Iya. Itu tahun 2016 guys. Itu yang terviral sih kayaknya. Iya, benar-benar. Itu lagi di sana. Iya, soalnya itu penolak Pancasila dan demokrasi, makanya dia tuh kayak begitu. Serius. Aduh. Kok ada orang kayak gitu? Iya. Gila. Parah. Segitunya apa yang mengubah Benar. Pancasila. Kayak kenapa ya? Padahal Pancasila ini udah sih udah ada pas rakem gitu maksudnya. Cocok gitu. Yang bawah itu udah tahun lalu waktu sidang BPUPKI. Jadi udah kita nggak usah ikut galau-galau lagi karena itu udah dirundingin oleh Pak sekarang dan Ya. jujur nih bertentangan banget sama prinsip Pancasila yang mengedepankan pluralisme dan toleransi. Betul. Terus juga terorisme tuh bukan mengancam keamanan doang guys, tapi juga nilai Pancasila yang tadi secara ideologis dengan menolak keberagaman dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Oke. Iya. Oh makanya tadi menentang toleransi, berarti dia intoleransi tuh. Iya, nggak respect. Garis banget jujur. Oleh karena itu, penanggulangan terorisme tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan penguatan pemahaman dan internalisasi nilai Pancasila melalui pendidikan, penyuluhan, dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Jujur itu paling penting. Itu paling penting. Betul. Setuju. Jadi kan cuma dihukum tapi dikasih juga binaan. Iya. Pendidikan. Jadi biar dia juga bisa maksudnya biar bisa belajar lagi. Nah, lanjut. Berarti kita ke kasus selanjutnya nih. Yang tadi terorisme, narkoba udah tuh. Nah, sekarang kita lanjut ke kasus yang
lagi marak-maraknya dan gak pernah habis-habis. Apa tuh? Betul. Ada yang bisa tebak? 1, 2, 3, korupsi. Ya, korupsi dan ancamannya terhadap Pancasila nih. Jadi apa hubungannya Pancasila? Pancasila sama korupsi dan nilai-nilai apa aja yang rusak di korupsi itu? Kalau ngomongin korupsi di Indonesia tuh kita sebenarnya nggak cuma dibahas soal hukum atau kayak angka kerugian negara yang besar. Itu tuh lebih dari itu guys. Korupsi ini masalahnya nilai ya, karena kalau kita balik lagi ke Pancasila, isinya tuh kan kayak nilai moral, kejujuran, kemanusiaan dan keadilan kan. Nah, ketika korupsi itu terjadi, itu tuh tandanya nilai-nilai Pancasila tuh belum benar-benar hidup dalam praktik sehari-hari. Jadi kita tuh, kita nggak nerapin Pancasila kalau kita korupsi kan. Pasti. Iya, of course. Korupsi itu sederhananya kayak penyalahgunaan kekuasaan gak sih? Betul. Menurut gue ya, korupsi itu nggak boleh dimaafin, please. Benar. Maksudnya tinggi rendahnya kekuasaan juga kalau korupsi salah. Salah. Lu nggak naik. Dan apalagi ya buat sekarang tuh korupsi tuh nggak pernah pudar gitu. Bener. Dan sekalinya korupsi tuh nggak ngotak nilainya. Hari-hari ada aja pemerintah ya. Kita sekarang sih cuma bisa berharap sama pemerintah. Iya. Yang pemerintah, presiden, semuanya. Ruginya kan bukan di negara aja ya, pasti kita juga nggak sih Ruginya di dampaknya, kita. ya kan? Hak kita loh, hak kita hilang. Harusnya ada tuh buat kita sejahtera gitu kan. Malah nggak ada gara-gara koruptor ini. Bahkan Indonesia sejahtera aja belum ada tuh, Belum. belum bisa dibilang, belum nyampe Indonesia sejahtera tuh belum nyampe. Kalian sadar gak sih kita kan udah banyak banget kayak di sosial media udah ngeparodiin si koruptor. Nah tapi anehnya dia itu gak mau turun gitu loh. Padahal kita udah kayak jauh udah ini. Berarti tutup kuping Mentalnya itu benar-benar mental yupi, tutup kuping gitu. Iya, dia benar-benar tutup kuping gitu loh. Takut itu sama kita kan. Iya. Karena emang jujur kita nih yang benar. Iya. Kayak misalnya contohnya kan apa tuh yang baru-baru ini? yang ada pemerintah yang satu mobil sama cewek yang dia ngomong kita habisin aja di truknya. Itu. Yang di mobil. Dia tahu, terus tuh tahu mereka. Betul. Kalau gue itu baru tahu sih. Itu bukan bercandaan gitu. Iya, asli itu. Kalau dia klarifikasi bercandaan, jujur apaan sih? Gitu Iya, gak sih? ngapain? Nggak usah. Aduh, parah banget. Karena terus ada lagi banyak sih, ada lagi banyak nih nggak selesai. Enggak lalu selesai, tapi mungkin dari gue segitu aja sih ya. Oke, untuk kasus-kasus korupsi yang akan kita bahas gitu aja ya guys. Nah selanjutnya nih kasus yang gak kalah penting tentang perpajakan ya kan. Nah sebenarnya jujur menurut gue ya kita mau orang dewasa anak kecil tuh harus udah dikasih sosialisasi tentang pajak tuh dari kecil. Ya betul. Jadi biar gedenya tuh nggak kaget gitu. Maksudnya tentang pajak nih gimana, ngelolanya gimana gitu. Nah di sini selanjutnya materi kita kesadaran warga negara dalam bidang perpajakan. Langsung aja Fawas silakan. Itu kesadaran warga dalam membayar pajak, yaitu kesadaran warga dalam membayar pajak itu sangat penting karena apa? Pajak itu berarti sumber pendapatan negara yang untuk mendukung pembangunan. Betul. Sesungguhnya pajak yang terpenting di atas yang terpenting. Ya, fasilitas umum dan segala macam. Tapi kadang disalahgunain. Disalahgunain. Balik lagi tuh Itu korupsi. Nah sekarang ya. Tapi sayangnya masyarakat nih banyak yang belum bisa, kayak masih bandel nih. Masih bandel. Ya, Masih bandel atau kurang ini nih? kayak kurang kesadaran sama kayak pajak UMKM dan segala macam sudah disosialisasi segala macam. Harusnya tuh Tapi malah disepelein gitu. iya disepelein. Harusnya sekitar 64 juta UMKM atau 50 juta itu belum memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Dan Betul banget sumpah. Karena kayak UMKM kan nggak gimana ya, pendapatan mereka juga kan pasti nggak segede itu kan. UMKM apa sih kebanyakannya? Usaha. usaha mitra kemasyarakatan. Maksud gue kayak untuk mereka bayar pajak dari hasil jualan mereka tuh kebangetan sih, karena pajak kita kan juga gede ya. Tuh. Dan apalagi kalau nggak balik lagi ke kita. Kita ada kesadaran diri masing-masing.
Jadi sebenarnya udah disosialisasi tapi memang kesadarannya yang kurang gitu. Iya, kesadaran yang kurang. Tapi di sini juga bilang pemerintah tuh telah memberikan kemudahan berupa tarif PPh final 0,5% bagi UMKM Iya, dengan omset tahunan 500 juta. Tapi itu tidak dipatuhi oleh UMKM-nya. Tidak dipatuhi. Ya, Berarti jika dipatuhi oleh UMKM-nya, negara bisa mendapatkan 56 triliun angka Iya, ini kan? bisa memiliki kesadaran pajak termasuk UMKM yang sangat berpengaruh. iya gitu kan? ya. Tapi sayangnya mereka pada tingkat kepatuhannya tuh masih rendah gitu maksudnya. Masih bandel. Iya, padahal misalnya UMKM pasti banyak loh. UMKM tuh banyak banget di Indonesia loh, jujur. Apalagi dibilang kalau yang tadi apa dikumpulin bisa jadi 56 triliun. Itu parah banget sih, parah banget. Iya, sangat berpengaruh pada kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional gitu. Jadi apa nih kata-kata buat yang tingkat kesadaran yang masih rendah tuh Pak? Mungkin kalau yang masih ngeluh fasilitas kurang segala macam nyalain pemerintah tapi kesadaran dirinya belum bisa untuk bayar pajak tepat waktu dan segala macam. Benar. Pada intinya adalah harus bayar pajak. Karena Yang semua Tinggi banget ya pajaknya iya, ya. ya itu kan demi Iya. ya juga gitu. Balik lagi ke Balik rakyat. lagi ke Insya Allah. Tergantung gimana yang di atas. Kita maksudnya. Nah, jadi dari sekian kasus-kasus besar nih yang penyalahgunaan narkoba, terorisme, korupsi, terus rendahnya kesadaran warga, itu menggambarkan ancaman nih terhadap eksistensi Pancasila. Penyalahgunaan narkoba dan korupsi itu mengancam nilai moral dan etika bangsa yang tergantung dalam Pancasila. Nah, sedangkan kalau terorisme itu tuh berupaya menggantikan sistem negara yang berbasis pluralisme dan demokrasi dengan ideologi yang lebih radikal dan otoriter. Nah, di sisi lain juga rendahnya kesadaran warga terhadap pajak ini itu tuh juga menunjukkan tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan yang merupakan salah satu tujuan utama Pancasila. Jadi kalau ditanya parahan mana, semuanya parah. Semuanya melanggar nilai-nilai dari Pancasila. Oleh karena itu, untuk memastikan Pancasila tetap relevan sebagai dasar negara, perlu adanya upaya bersama dalam memperkuat pemahaman. Lagi-lagi ini yang dibutuhin tuh gak cuma satu orang, 2 orang, tapi kita semua nih yang kerja nih. Jadi kalau bisa tuh semuanya sadar lah, maksudnya nggak cuma satu orang doang gitu, jangan apatis. Ya, penegakan hukum, pendidikan karakter, transformasi budaya sosial juga mendukung prinsip-prinsip Pancasila yang sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman ini. Nah, terus gimana sih cara mewujudkannya? Balik lagi, kita harus bersama-sama menciptakan itu. Gitu. Mungkin kita tutup ya podcast hari ini, podcast dari kelompok 4 yang sangat limited edition ini. Semoga yang mendengar juga mendapat manfaatnya, bisa sadar juga, bisa lebih mendalami nilai-nilai Pancasila, menerapkannya gitu. Ada lagi yang disampaikan? Udah sih, cukup. Oke. Sekian dari podcast kelompok 4 kami. Semoga kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah.